Bab 231, Naga Ilahi Ketiga. Setelah keputusan pembersihan iblis dikeluarkan, setiap tempat Gu Santong dibakar habis. Itu mencapai titik di mana setiap pria, wanita, dan anak-anak meneriakinya agar mati karena ketakutan. Dia diperlakukan seperti musuh publik. Tidak masalah kemana dia pergi, karena seluruh kekaisaran menentangnya. Terisolasi dan dihina, anak kecil ini mulai merasa murung. Rumor mengatakan bahwa ketika Yang Mulia Ketujuh Rumah mengejar, anak itu tidak tega melawan dan melarikan diri. Keputusan pembersihan iblis pada akhirnya menunjukkan hasil, setidaknya itu memotong semangat juang monster kecil itu. Zuo Fan mengangguk. Dia memahami perasaan itu dengan jelas, karena para penggarap iblis sering menemukan situasi seperti itu. Karena mereka membunuh beberapa orang saleh karena suatu alasan, yang lain mengabaikan kebenaran dan menuntut kematian mereka. Semua karena mereka dicap setan. Dalam keadaan tak berdaya dan terisolasi, siapapun akan merasa sengsara. Karena alasan inilah, keyakinannya yang kuat adalah bahwa seorang penggarap iblis harus berdiri sendiri, untuk mengembangkan kondisi pikiran tertentu. Meski sendirian, seseorang harus memiliki keberanian menghadapi seluruh dunia. Karena itu, dia, Kaisar Iblis, tidak mendirikan sekte atau aliran sesat setelah kebangkitannya, dan menjadi kaisar yang paling kesepian di antara 8 kaisar. Ini juga merupakan sifat dari para penggarap iblis, meskipun ketika masalah muncul tidak ada yang bisa diandalkan. Gu Santong mungkin tak terkalahkan, tapi dia masih seperti anak kecil. Keterasingan dan kebencian memiliki efek yang lebih besar, membuatnya mengalami trauma. Keputusan pembersihan iblis adalah perang psikologis. Zuo Fan menghela nafas dan berkata kepada Violent Demon, lalu bagaimana dia menghilangkan Heart Demonnya untuk menjadi Invincible Scam saat ini. Hai, Steward Zuo sungguh pintar. Anda langsung mengetahui bahwa dia tidak memiliki gelar itu sebelumnya. Setan kekerasan tertawa. Zuo Fan menyeringai, menjadi terisolasi sangat membebani pikiran seseorang. Dalam keadaan ini, meskipun kuat, masih jauh dari kata tak terkalahkan. Hahaha, tepatnya. Ketika Yang Mulia dari 7 rumah mengejar anak itu, dia perlahan-lahan mencapai ujung talinya, di ambang kehancuran. Namun sesuatu terjadi kemudian, dan anak itu berubah total. Hanya dalam waktu 3 bulan, ketika orang-orang mengira dia berada di ranjang kematiannya dan sedang mencari mayatnya, dia muncul. Namun jika sebelumnya dia masih memiliki sikap polos dan kekanak-kanakan, kali ini dia adalah penjelmaan iblis. Tindakannya menimbulkan ketakutan tidak hanya di 7 rumah, tapi juga keluarga kekaisaran. Gayanya sangat mirip dengan gaya kita dari jalur iblis, hai. Oh, apa yang dia lakukan? Zuo Fan menjadi bersemangat dan Li Jingtian bersemangat. Tertawa lagi, cahaya di mata Violent Demon menari-nari, lakukan pada orang lain seperti yang dilakukan orang lain padamu. Begitu dia muncul lagi, dia mengancam akan menghancurkan seluruh kekaisaran. Tidakkah kamu mendeklarasikan keputusan pembersihan iblis kepadaku, membakar tempat manapun yang pernah aku datangi untuk mengisolasiku? Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menunggumu menghancurkan kota-kota itu. Aku hanya akan melakukannya sendiri dan menyelamatkanmu dari masalah. Setiap tempat yang saya kunjungi akan musnah. Ketika saya meninggalkan Tianyu ini, kekaisaran akan menjadi kosong. Hai, Steward Zuo, Li Tua, bisakah kamu bahkan memahami kekuatan membingungkan anak itu? Setiap pukulan dan tendangan dari kotanya yang hancur rata dengan tanah. Ini tidak hanya membuat 7 rumah ketakutan, tetapi seluruh Tianyu gemetaran. Mereka pasti menangis di dalam hati saat itu, berpikir, apa hubungannya dengan mereka? Kami tidak bersalah. Hahaha, sekelompok orang bodoh jika Anda bertanya kepada saya, banyak dari mereka. 3 iblis lainnya juga bersemangat, berharap mereka ada di sana untuk menimbulkan masalah. Iblis licik bahkan berbicara tentang iblis kekerasan. Violent Demon melotot lalu menendangnya, sialan kau, Sli Demon, ini adalah bagian yang terbaik. Saya menceritakan kisahnya. Sli Demon menyeringai dan mendengus ke dalam tetapi tidak berkomentar. Zuo Fan dan Li Jingtian terdiam. Li Jingtian bertanya, saya pernah mendengar tentang ketenaran anak itu,
tetapi tidak pernah tahu dia begitu kejam. Dia ingin menghancurkan sebuah kerajaan sendirian. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya, bertepuk tangan kagum, nyalinya terpuji. Saya akan melakukan hal yang sama sebagai penggantinya. Bagi mereka yang menyebut diri mereka tidak bersalah, pada saat dekret pembersihan iblis, tidak ada orang yang menentang pembantaian 7 rumah. Faktanya, mereka bahkan ikut campur. Mereka sama sekali tidak bersalah. Dan karena mereka menjadi musuh, belas kasihan dan penyesalan tidak ada tempatnya di sini. Zuo Fan mencibir dan mengangguk, im kecil mulai tumbuh pada saya. Li Jingtian menatap Zuo Fan lama dan menemukan bahwa kesannya tidak berbeda dengan dirinya sendiri. Di dunia yang kejam ini, membunuh atau dibunuh, bahkan pembunuhan tak berdosa pun menjadi hal biasa. Dan dalam kasus musuh, penyesalannya bahkan lebih sedikit. Pelayan Zuo benar-benar seorang pria yang akan membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Li Jingtian menghela nafas dalam. Kemudian, Zuo Fan dan Li Jingtian bertanya serempak. Memelototi ketiga saudaranya untuk mengekang gangguan mereka, Violent Demon melanjutkan, hehehe, apa yang terjadi selanjutnya adalah contoh utama bagaimana seorang kultivator setan sejati harus bertindak. Hanya dalam waktu setengah tahun, anak itu memenuhi janjinya, memusnahkan setiap tempat yang dia kunjungi hingga serangan gencarnya mencakup separuh kekaisaran. Siapapun yang mendengar kedatangannya, mengiring orang-orang melarikan diri demi nyawa mereka. Yang mulia dari 7 rumah bergandengan tangan untuk mengelilinginya, tetapi tidak berhasil. Anak itu tetap terus membunuh tanpa menghiraukan perlawanannya. Dia kemudian mulai disebut sebagai anak yang merusak segalanya. Untuk menunjukkan bahwa kemanapun dia pergi, dia meninggalkan tanah yang porak-poranda. Keluarga kekaisaran tidak tahan lagi melihat 7 rumah berantakan. Jika tidak melakukan intervensi sekarang, kekaisaran akan tamat. Jadi dia mengirimkan 50 naga ilahinya. Violent Demon mulai tergagap saat dia berbicara karena kegembiraan. Seolah-olah dialah yang menghancurkan Tianyu. Zuo Fan melambai padanya, tunggu, berapa banyak naga ilahi itu lagi? Violent Demon mengangkat 5 jari, 50, kenapa? Terengah-engah, Zuo Fan terkejut, kalau begitu, ada 50 naga ilahi. Maksudmu 50 jade Flute Divine Sword Fang Qiubai di puncak Radiant Stage? Hehehe, pramugara Zuo, kamu salah paham. Bakat naga suci pada saat itu tidak setinggi yang sekarang. Bagaimana mungkin ada 50 pedang ilahi seruling giok? Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas. 50 pedang ilahi seruling giok adalah pemandangan yang menakutkan. Lebih penting lagi, akan lebih menakutkan lagi jika anak itu melarikan diri dari mereka juga. Bahkan sebelum dia sempat menenangkan pikirannya, Violent Demon melanjutkan, keluarga kekaisaran masih kuat pada saat itu, memiliki sekitar 20 ahli seperti Jade Flute Divine Sword. Dan 30 lainnya setidaknya berada di lapisan kelima dari Radiant Stage. 3 di antara mereka bahkan disebut Immemorial Sage oleh dunia, bahkan lebih kuat dari Jade Flute Divine Sword. Bahkan Scam tak terkalahkan kesulitan menghadapi mereka. Apa? Zuo Fan menangis dan menatap Li Jingtian. Mereka berdua tidak percaya keluarga kekaisaran pernah memegang kekuasaan sebesar itu. Dengan mudah menebak pikiran mereka, 4 iblis perencana mulai mengejek mereka. Hai, betapa bodohnya kamu. Anda pikir keluarga kekaisaran Tianyu dan 7 rumah saat ini hanya memiliki kekuatan kecil ini setelah 1000 tahun. Hanya 3 abad yang lalu, keluarga kekaisaran memiliki 50 naga ilahi, Regen Estate 100 ahli panggung Radiant dan rumah lainnya di puluhan. Inilah yang menjaga keseimbangan rumah-rumah. Tetapi dalam perang dengan Gu Santong, kekuatan gabungan dari 7 rumah yang terdiri dari ratusan ahli panggung Radiant hampir musnah. Bahkan 50 naga ilahi milik keluarga kekaisaran dihancurkan, hanya menyisakan 3 sage abadi yang masih hidup. Pertempuran ini terjadi selama setahun penuh dengan cara yang menghancurkan. 2 dari orang bijak akhirnya menyerah dalam perang gesekan ini, meninggalkan sage abadi yang terkuat untuk bersaing dengan monster kecil itu. Tapi saat ini, keduanya sudah mendekati batas kemampuannya, dan akhirnya terlihat saling menghancurkan. Zuo Fan dan Li Jingtian terbelalak.
Syukurlah Invincible Scheme menghancurkan Tianyu 300 tahun yang lalu atau klan Luo tidak akan pernah bisa melampaui 7 rumah bahkan dalam 100 tahun, apalagi 10 tahun. Zuo Fan menyeka alisnya, bersorak dalam hati. Ngomong-ngomong, bagaimana pertarungan mereka berakhir? Dengan anak itu masih hidup, apakah orang bijak terakhir mati? Jika demikian, mengapa anak itu menyembunyikan dirinya selama berabad-abad yang lalu? Mengangguk, Violent Demon tersenyum, tepatnya. Orang bijak terakhir sangat cerdas. Dia tahu jika keduanya mati, keluarga kekaisaran akan terlantar, dan 7 rumah pada akhirnya memecah belah Tianyu. Jadi pada akhirnya, dia membaca sifat anak itu dan tanpa malu-malu menipunya untuk menyetujui perjanjian 1000 tahun. Dia menyatakan bahwa jika dia berdiri tegak setelah menerima 10 pukulan anak itu akan menggantikannya menjadi naga ilahi keluarga kekaisaran dan menjaga keluarga kekaisaran selama 1000 tahun. Jika dia meninggal, maka Gu Santong dapat melakukan apa saja dengan Tianyu sesuka hatinya, tanpa ada yang menghentikannya. Hai, Stuart Zuo, tidakkah menurutmu ini adalah lelucon paling konyol yang pernah kamu dengar? Jika orang bijak itu mati, dengan semua naga ilahi lainnya juga mati, siapa yang tersisa untuk menghentikan monster kecil itu? Ini adalah jebakan yang paling jelas jika saya pernah melihatnya, tetapi anak itu mudah ditipu, atau mungkin terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Setelah 10 pukulan dilakukan, orang bijak itu menjadi sempurna dan Scam tak terkalahkan memiliki nasib buruk karena menjadi pelayan kontrak keluarga kekaisaran sejak saat itu. Hai, bodoh sekali. Jika itu saya akan mengabaikan taruhan bahkan setelah pukulan, hahaha. Aku 10 kali lebih bijaksana daripada bocah nakal itu, aku bilang aku jenius. Setan-setan lain menyemangati dia dengan jempol, dan tawa setan kekerasan semakin merajalela. Tapi Zuo Fan dan Li Jingtian terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa Gu Santong adalah naga ilahi ketiga keluarga kekaisaran. Bab 232, Hati yang Keras Kepala. 5 naga ilahi dari keluarga kekaisaran, yang terkuat di Tianyu. Namun, para anggota ketujuh keluarga yang berkedudukan tinggi memiliki pengetahuan yang terbatas tentang mereka, terbatas pada pedang ilahi seruling Giok Fang Qiubai dan petapa catur monokrom Sima Hui. Tuan rumah adalah satu-satunya yang berhak atas hal-hal yang berkaitan dengan 3 abad yang lalu, bahwa Scam Gu yang tak terkalahkan, iblis yang mendorong Tianyu ke ambang kehancuran, kini menjadi naga ilahi. Namun resolusi ini hanya membawa lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Zuo Fan menyipitkan mata ke arah keempat iblis itu, karena keluarga kekaisaran membesarkan raksasa ini, apa yang dilakukannya dengan membuat takut 7 rumah. Hehehe, Stuart Zuo, kamu jelas tidak tahu apa-apa. Sage Immemorial terakhir itu adalah yang terkuat di Tianyu, berada di ambang keluar dari belenggu Radiant State dan mencapai kesadaran Void dan menjadi abadi. Sayang sekali dia bertemu Gu Santong, monster kecil itu. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak tahan dengan 10 pukulan anak itu. Namun meski begitu, berkat kesadarannya yang berada di ambang kehampaan, dia menahan serangan gencar anak itu selama 1 jam penuh sebelum jiwanya tercerai-berai. Gu Santong mengagumi dedikasinya yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk memenangkan taruhan. Beginilah cara pria itu melindungi keluarga kekaisaran Tianyu dan memaksa anak itu menepati janjinya. Tapi Gu Santong juga tidak bodoh. Dia mengundurkan diri hanya untuk melindungi keluarga kekaisaran dan tidak lebih. Jadi, dia adalah perisai terkuat keluarga kekaisaran, tetapi bukan tombak mereka, mengabaikan perintah apapun. Meski begitu, keluarga kekaisaran masih menang. Adakah yang berani tidak mematuhi mereka, ketika mereka memiliki dia di pihak mereka? Tentu saja, keberadaannya tidak pernah diterima oleh 7 rumah. Jika dia mengamuk lagi, apa yang akan terjadi dengan ketujuh rumah itu? Jadi, mereka menemui kaisar berulang kali untuk mendapatkan resolusi atau mereka akan meninggalkan kekaisaran. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, keluarga kekaisaran hanya bisa meminta anak itu bersumpah sebagai naga ilahi untuk tidak menyerang 7 rumah kecuali jika diprovokasi. Selain itu, keluarga kekaisaran akan mengawasinya dengan ketat.
dia tidak boleh melangkah keluar dari ibu kota kekaisaran tanpa persetujuan jelas dari kaisar. Dengan bagaimana Tianyu kehilangan tulang punggungnya dalam perang itu, jika 7 rumah mundur, kekaisaran terbuka untuk invasi asing. Dan anak itu tidak punya pilihan selain menyetujui ini dan melindungi keluarga kekaisaran melalui sumpah. 7 rumah dengan enggan berkompromi juga, dan keluarga kekaisaran mengubah gelarnya menjadi Invincible Scam. Seolah-olah berarti semua yang terjadi hanyalah anak kecil yang membuat ulah. Tapi sekarang, perompak tak terkalahkan yang telah dikurung selama 3 abad oleh keluarga kekaisaran telah dibebaskan oleh kaisar. Iblis kekerasan dan ketiga iblis itu mengerutkan alis mereka. Zuo Fan dan Li Jingtian mengangguk dan menghela nafas. Gu Santong memang biadab, tapi juga terhormat, jauh lebih dari sekadar bajingan kecil ini. Zuo Fan menyipitkan mata keempat orang itu, dan mencibir, hanya itu. Cukup banyak. Nah, Stuart Zuo, Anda mendapat kehormatan tak terbatas untuk mendengarkan legenda 4 iblis yang jauh lebih hebat dan lebih heroik daripada orang-orang seperti Invincible Scam Gu Santong. Benar, keempatnya tidak diragukan lagi adalah milikmu, pahlawan iblis, 4 penipu. Tidak tertarik. Dengan cibiran dan isyarat, keempat iblis itu mulai meratap kesakitan saat mereka mengacak-acak tanah. Di antara jeritan kesakitan mereka menyuarakan keraguan mereka, Stuart Zuo, apa yang kita lakukan kali ini? Apakah ini cara Anda membayar kami? Tidak ada yang buruk, sebenarnya kamu melakukan pekerjaan yang patut dicontoh. Aku hanya memberikan hukuman yang sudah direncanakan, Zuo Fan mencibir dan terkekeh. Hati keempatnya bersedih saat mereka berteriak, pelayan Zuo, kamu melanggar janjimu. Kamu bilang kamu akan melupakan segalanya jika kami memberitahumu tentang Gu Santong. Tech. Zuo Fan mengejek, kita semua pembudidaya iblis di sini, kan? Sejak kapan Anda bisa percaya apapun yang kami katakan? Kamu bodoh karena mempercayaiku sejak awal. Hah? Li Jingtian hampir tertawa terbahak-bahak. 4 bajingan kecil itulah yang pertama-tama menipu Zuo Fan, dan sekarang dia membayar mereka kembali dengan imbalan yang besar. Stuart Zuo bukanlah orang yang mau menerima kerugian, betapapun kecilnya. 4 iblis perencana hampir menangis. Zuo Fan membalas kata-kata mengejek mereka, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ditipu membuat mereka merasa marah, sedih, sakit, bekerja. Kepalaku sakit, wajahku sakit, seluruh tubuhku sakit. Mereka hanya bisa mengemis sekarang. Tetapi Zuo Fan menutup telinga atas permohonan mereka, berbicara kepada Li Jingtian sambil tersenyum, Penatua Li, tahukah Anda apa yang saya pikirkan? Hehehe, pengurus Zuo menginginkan Gu Santong. Mata Li Jingtian berbinar. Mengangguk, mata Zuo Fan bersinar dengan keserakahan yang luar biasa. Aku tidak pernah menginginkan bawahan sebanyak aku menginginkannya. Tapi jika keluarga kekaisaran tahu kamu telah mencuri landasan mereka dari bawah kaki mereka, Li Jingtian khawatir. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengejek, dengan Gu Santong di dalam tas, apa gunanya bagi mereka jika mereka tahu? Mereka tidak bisa menangani kekuatannya 3 abad yang lalu, tapi bisakah sekarang? Li Jingtian tertawa. Zuo Fan meluncur ke udara, terbang menuju Gunung Gu Santong, Penatua Li, jaga mereka. Aku akan menyelidiki iblis. Saya akan mengkonfirmasi beberapa kecurigaan saya. Pelayan Zuo, jangan khawatir. Serahkan ini padaku, hahaha, menangkupkan tangannya. Li Jingtian menoleh ke 4, musik ratapan mereka terdengar di telinganya. Suara mendesing. Zuo Fan mendarat di puncak. Ia melihat Gu Santong duduk di tepi tebing dengan kaki mungilnya menjuntai sambil menikmati matahari terbenam. Melihat dia mendekat, mata anak itu berbinar, oh, kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu sudah mendapatkan bahannya? Hahaha, ya, Zuo Fan mengangguk. Gu Santong terkejut dan bersorak saat dia melompat ke arah Zuo Fan, bagaimana kabarmu begitu cepat? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Tangan Zuo Fan bersinar dan memperlihatkan daun ungu. Bahan kelas 5 lainnya. Gu Santong sangat gembira, ingin sekali menggalinya karena baunya yang memabukkan. Tanpa basa-basi, dia menggigitnya sambil memuji Zuo Fan, kamu tidak buruk sama sekali.
Jauh lebih baik dari yang lain. Keempatnya tidak bisa mendapatkannya dalam 3 hari, tetapi Anda menemukannya dalam sekejap. Hahaha, kamu melakukannya dengan baik. Aku tidak akan melupakannya. Oh, dan bagaimana kamu akan membalas budiku? Zuo Fan tersenyum. Gu Santong ragu-ragu, matanya melihat ke sekeliling sebelum mengulurkan 2 jarinya dengan serius. Aku akan memberimu 2 kali percobaan lagi. Kamu hanya perlu mengalahkanku sekali dan aku akan melepaskan kalian semua. Dengan orang tua yang menggunakan 1, kamu hanya punya 11. Hahaha, jadi ini hadiahmu. Zuo Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya saat dia mengutuk bocah di kepalanya. Pang ini dirusak oleh Immemorial Sage terkuat, memberikan hadiah palsu. Astaga, jika aku bisa mengalahkanmu, apa perlunya kamu membiarkanku pergi? Lagi pula kami akan pergi. Tapi karena kami tidak bisa, lebih banyak upaya hanya berarti semakin dikalahkan olehmu. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Kamu akan mendapatkan milikmu, oh jangan khawatir. Dalam sekejap, aku akan menempatkan pantat nakalmu di tempatnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu sebenarnya dilakukan. Zuo Fan mencibir, kalau begitu aku akan mencoba lebih banyak lagi. Pergi-pergi, bekerja keras sekarang. Gu Santong melambai padanya, seolah-olah Zuo Fan bukan apa-apa baginya selain dispenser bahan yang berharga. Zuo Fan pergi sambil tersenyum dan kembali 15 menit kemudian ke Li Jingtian. 4 perencana iblis bergegas untuk memohon belas kasihan, tetapi Zuo Fan bahkan tidak melirik mereka, kecuali satu-satunya fitur penebusan anak itu adalah ototnya. Mudah ditangani. Apa maksudmu? Li Jingtian bertanya dengan penuh semangat. Zuo Fan menunjukkan 2 item. Salah satunya adalah labu Bloodworm, yang lainnya, bahan bercahaya yang lebih berharga dari sekedar kelas 5. Zuo Fan mengambil Bloodworm dari labu dan menaruhnya di atas bahan. Cacing itu kemudian menghilang jauh di dalamnya. Li Jingtian masih tidak mengerti, tapi Zuo Fan menjelaskan, dalam pertarunganmu dengan anak itu, aku memperhatikan bagaimana dia tidak pernah menggunakan Discerning Field meskipun berada di Radiant Stage. Jadi saya mengujinya lagi dengan bahan kelas 5. Melihat dia melahapnya seperti permen, kami akan memberinya bahan berduri Bloodworm ini dan kemudian keduanya berbagi pandangan dan tenggelam dalam tawa jahat yang dikoreografikan. Di tengah-tengah teriakan keempatnya, Wind Demon hendak mengatakan sesuatu tetapi tatapan tajam dari Violent Demon memotongnya. 2 iblis lainnya bersama dengan Violent Demon mencibir. Tapi ejekan mereka terhadap pasangan itu tidak terdengar jauh berbeda dari ratapan mereka sehingga tidak terdeteksi radar Zuo Fan dan Li Jingtian. Suara mendesing. Zuo Fan pergi menemui Gu Santong lagi. Gu Santong curiga sekarang, bagaimana kabarmu begitu cepat? Apakah Anda mendapatkan yang lain? Ya, Zuo Fan mengangguk. Gu Santong sangat gembira, kamu adalah definisi ahli, tidak seperti keempat siput itu. Berikan di sini dan aku akan memberimu 10 kali percobaan. Hahaha, terima kasih banyak. Sambil menyeringai, Zuo Fan menyajikan bahannya dan Gu Santong menangis kegirangan, ini bahan kelas 6. Kamu luar biasa. Zuo Fan hanya tersenyum, tapi dia mengejeknya di dalam. Untuk membuatmu mengambil umpan dan lengah, aku bahkan memberimu bahan kelas 6. Terkutuklah, aku bahkan tidak mendapat banyak keuntungan dari gedung bunga melayang. Tapi tidak apa-apa, menggunakannya sebagai ganti ahli sekuat itu sangatlah berharga. Matanya bersinar, Zuo Fan menjilat bibirnya, menatap Gu Santong dari dekat. Selama bocah nakal itu memakannya, maka dia akan memiliki yang terkuat di Tianyu di ujung jarinya. Bahkan Zuo Fan tidak bisa mengendalikan kegembiraannya saat jantungnya berdebar kencang. Tapi Gu Santong tidak memakannya dan mengerutkan kening, ada yang aneh dengan bahan ini. Bang! Hati Zuo Fan mencapai titik terendah, menonton dengan gugup. Apakah bocah itu mengetahuinya? Bab 233, Kehilangan Penuh. Bagaimana bahan asli kelas 6 bisa bermasalah? Zuo Fan menggaruk hidungnya saat kekhawatiran merayapi hatinya. Mengerutkan hidungnya, Gu Santong mengerutkan kening dan membelah bahan itu menjadi 2 dengan jarinya.
Cacing merah terlihat menggeliat lebih jauh ke dalam bahan, tetapi Gu Santong mengambilnya. Apa ini? Gu Santong menatap Zuo Fan. Zuo Fan terkejut di dalam, tetapi tidak menunjukkannya. Jika anak itu tahu, dia akan dilumatkan dengan jentikan saja. Zuo Fan tahu dia tidak bisa mengakuinya bahkan dalam kematian. Dia harus berpura-pura tidak bersalah. Aneh, bagaimana cacing bisa masuk ke dalam suatu bahan? Ya, bahan-bahannya adalah harta duniawi, jadi bagaimana bahan kelas 6 yang hebat ini bisa menangkap cacing? Gu Santong menatap Zuo Fan ke bawah, tapi hanya bisa menggelengkan kepalanya pada akhirnya karena tidak mendeteksi adanya kelainan. Dia membunuh serangga itu dan memakan ramuannya, apapun mungkin terjadi di dunia ini. Tapi lebih hati-hati lain kali Anda pergi memilih bahan. Zuo Fan mengangguk, dan keluar dari sana dengan punggung yang basah kuyup. Bagaimana anak ini, tanpa discerning field, mengetahui tentang cacing darah? Untungnya anak itu tidak meragukannya atau dia akan mati. Mengingat luka berat Li Jingtian setelah lemparan belaka, Zuo Fan menelan ludah saat dia terbang. Namun Gu Santong masih duduk di tebing, mengunyah bahan dengan cemberut. Bagaimana bahan bisa menangkap cacing? Suara mendesing. Zuo Fan kembali seperti penerangan ke Li Jingtian. Yang terakhir sangat ingin mengetahui hasilnya. Steward Zuo, bagaimana? Tidak bisakah kamu tahu dari wajahku? Zuo Fan berbicara dengan murung. Li Jingtian tahu Zuo Fan mengalami depresi. Maksudmu anak itu menggunakan discerning field untuk pertama kalinya? Seolah-olah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Alisnya terus berkerut, dan inilah yang membuatku khawatir. Tanpa menggunakan jiwanya untuk menyelidiki, bagaimana dia bisa menemukan cacing yang tersembunyi? Jika saya tidak dapat memahami hal ini, upaya apapun di masa depan tidak akan ada gunanya. Li Jingtian juga tenggelam dalam pikirannya. Keempat iblis itu tiba-tiba berhenti berteriak saat mereka mencoba meredam tawa mereka. Tapi rasa sakitnya semakin parah dan segera melanjutkan simfoni tenor mereka. Namun Zuo Fan tidak peduli. Steward Zuo, haruskah kita mencobanya dengan telur? Li Jingtian mengusulkan, kita mungkin tidak tahu trik apa yang dia gunakan, tetapi bahkan discerning field tidak dapat menemukan telurnya. Saya menolak untuk percaya bahwa dia berbeda. Zuo Fan menepuk pahanya, kami akan melakukannya seperti yang Anda katakan Penatua Li. Tapi kali ini aku harus mengeluarkan banyak biaya. Menggertakkan giginya, tangan Zuo Fan memperlihatkan akar merah dan putih sepanjang 3 kaki. Li Jingtian berteriak kaget, bahan kelas 7, akar api bulan yin yang. Benar, bahan ini panas di luar tapi dingin di dalam. Ini adalah salah satu dari sedikit bahan dengan yin dan yang selaras. Karena kelangkaannya, bahkan dihargai lebih tinggi dari bahan kelas 8. Dengan terbata-bata, Zuo Fan membelai akar merah panas namun kumis sedingin es dengan hati yang berdarah. Saya mendapatkannya ketika saya berada di bangunan bunga melayang dan tidak tahan memikirkan untuk menggunakannya dalam kompetisi. Namun, sekarang saya menggunakannya untuk menampung beberapa telur cacing. Kalau anak meminumnya, itu sama saja dengan memakan pil musim semi, mempercepat pertumbuhan cacing. Melihatnya begitu enggan, Li Jingtian menepuk pundaknya. Steward Zuo, kamu tahu apa yang mereka katakan, tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Coba pikirkan, bahan kelas 7 sebagai ganti Invincible Scam, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat berharga. Aku yakin kamu bisa melihatnya dengan pikiran licikmu. Tatapan Zuo Fan mengeras dan mengangguk, ya, ini bukan hanya pertukaran tetapi banyak. Zuo Fan memasukkan cacing darah ke dalam bahan, lalu segera memasukkannya kembali ke dalam labu. Sekarang bahannya diisi dengan telur cacing darah. Mengambil napas dalam-dalam, dia melihat bahan itu dengan harapan dan tersenyum, semuanya tergantung padamu sekarang. Semoga berhasil, pramugara Zuo. Li Jingtian menangkupkan tangannya. Zuo Fan mengangguk dan terbang ke arah Gu Santong. Dia ada di sana dalam sekejap. Karena terkejut, Gu Santong menoleh ke Zuo Fan, kamu sangat cepat, kamu tahu itu. Keempat orang bodoh itu tidak punya apa-apa padamu. Apa yang kamu temukan kali ini?
membawanya keluar. Tapi dia tidak bisa menyelesaikannya karena melihat bahan di tangan Zuo Fan membuatnya terbelalak. Bahan kelas 7. Anda benar-benar menemukan bahan kelas 7. Hanya beruntung, kurasa. Zuo Fan mengangguk. Gu Santong mengambilnya dan meneteskan air liur. Dia meneteskan air mata. Bahan kelas 7. Oh, saya belum pernah memilikinya dalam 3 abad. Bajingan berbaju kuning itu hanya tahu bagaimana membuatku kelaparan dengan bahan kelas 1 dan 2 yang malang. Butuh waktu 300 tahun untuk mencapai lapisan kedua tahap Radiant. Gu Santong meratapi kesedihannya, sementara Zuo Fan mengangguk dalam hati. Sekarang dia tahu siapa yang dia bicarakan. Mereka adalah penjaga ibu kota kekaisaran. Dia menemukan rahasia besar lainnya juga. Kultivasinya tidak bergantung pada pelatihan, atau mungkin pelatihannya sangat sedikit. Hanya memakan bahan yang meningkatkan kekuatannya. Terkutuklah, jika aku menerimanya, aku akan bangkrut sebelum bisa membesarkannya. Setelah dipikir-pikir, lagi pula aku mungkin tidak perlu memberinya makan karena dia sudah tak terkalahkan. Ya, tidak masalah. Lalu, tiba-tiba terpikir olehnya. Keluarga kekaisaran pasti memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi. Namun, selama berabad-abad terakhir mereka hanya memberinya makan di kelas 1 dan 2. Apakah itu dilakukan dengan sengaja untuk menahan pertumbuhan monster ini? Jadi, semakin besar kekuatan yang dia miliki, semakin sulit bagi keluarga kekaisaran untuk mengendalikannya. Menyipitkan mata, Zuo Fan menyadari bahwa Gu Santong tidak seperti rumor yang menggambarkan dia sebagai yang terkuat di kekaisaran. Setidaknya keluarga kekaisaran sepertinya punya cara untuk mengendalikannya. Kalau tidak ada alasan untuk menghambat budidayanya selama bertahun-tahun. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia tidak yakin apakah dugaan ini nyata atau tidak, tapi dia juga tidak bisa mengabaikannya atau dia akan menderita di tangan keluarga kekaisaran suatu saat nanti. Keluarga kekaisaran masih memiliki kegunaan bagi mereka dan mereka mengandalkan keluarga kekaisaran, tetapi siapa yang bisa mengatakan kapan semua ini bisa berakhir begitu saja? Singkatnya, tidak ada teman yang abadi. Siapapun bisa menjadi musuh. Mata Zuo Fan berkilat dingin. Gu Santong tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. Dia melihat bahannya dan menggelengkan kepalanya, yang ini juga mencurigakan. Mengapa semua bahan yang menurutmu aneh? Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Zuo Fan menelan ludah. Hahaha, apa yang mungkin salah? Gu Santong membelah bahan itu menjadi 2 dan menunjuk, lihat itu. Zuo Fan melihat inti bahannya dengan kaget. Gu Santong memecahkannya tepat di tempat cacing darah bertelur. Bagian tengah bahan kelas 7 ini berwarna putih seperti bulan dan mengeluarkan rasa dingin yang dalam. Tapi dalam keputihan ini, ada beberapa titik keabu-abuan, telur cacing darah. Rata-rata pria pasti akan merindukan mereka bahkan dengan pengawasan ketat. Bahkan ahli Radiant Stage yang mencarinya dengan jiwanya tidak dapat menemukannya. Li Jingtian memberikan bukti akan hal itu. Namun monster kecil ini benar-benar melakukannya. Tidak hanya menemukannya, tetapi bahkan secara akurat menemukan tempatnya. Bahkan Zuo Fan harus mengagumi kehebatannya. Ini bukan waktunya untuk melongo. Menyeka alisnya, Zuo Fan menyipitkan mata dan berpura-pura, apa yang kamu katakan? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Gu Santong menunjuk jarinya yang kekanak-kanakan, lihat titik-titik ini, tidak cocok dengan bahannya. Faktanya, mereka sangat mirip dengan cacing pada bahan terakhir. Itu pasti telurnya. Hati Zuo Fan tenggelam dan kakinya hampir menyerah. Dia terlihat seperti anak nakal yang tidak tahu apa-apa, tapi penglihatannya tepat. Dia bahkan bisa melihat kesamaan antara telur dan cacing darah. Zuo Fan dicekam ketakutan. Jika anak itu menyalahkanku karena cacing dan telurnya, satu serangan darinya akan membuatku hancur. Tapi itu tidak terjadi saat Gu Santong mengibaskan telur dari bahannya dan mulai mengunyahnya. Dia mengunyah sambil tersenyum, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, seperti bahan dengan cacing di dalamnya. Bagaimana cara membuang bahan kelas 7? Aku tidak keberatan mengambilnya, hahaha. Gu Santong tertawa cerah, dan Zuo Fan merasa hatinya berdarah.
Bukan hanya saya kehilangan banyak uang tetapi saya juga tidak bisa mendapatkan anak itu. Saya kehilangan segalanya. Tapi saat dia berduka atas kehilangan itu, kata-kata Gu Santong melayang, "Hei, kamu sangat pandai menemukan bahan. Jadi mengapa saya tidak mempersingkat waktunya? Satu bahan setiap 2 jam, yang kelas 7. Tersandung, Zuo Fan hampir muncrat darah. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Memberi anak itu begitu banyak bahan berakhir dengan dia mengaku kalah. Dan alih-alih membuatnya melilit jari Zuo Fan, anak itu meminta bahan kelas 7 per 2 jam. Dia membunuhku. Bahkan dia tidak punya begitu banyak di tangan. Bab 234, Hidung Seperti Dewa. Di tempat yang dipenuhi puing-puing, Zuo Fan dan Li Jingtian duduk dengan murung di atas batu besar. 4 orang melolong di latar belakang, melengkapi gambar dengan putaran dan putaran yang aneh saat rasa sakit menusuk mereka. Zuo Fan menghela nafas ke langit dan berdiri, "Aku harus memberi bahan lain pada Im itu. Jika ini terus berlanjut, aku akan kehilangan segalanya." "Steward Zuo, tidak bisakah kita melarikan diri saja? Mengapa kita harus menderita di tangannya?" Li Jingtian mengerutkan kening. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, "Lari. Saya tidak menyerah. Aku sudah kehilangan 6 bahan kelas 7, tapi masih belum bisa menemukan kelemahan bocah itu. Jika aku pergi sekarang, semua itu akan sia-sia. Aku belum pernah menderita begitu banyak dalam sebuah kesepakatan." Li Jingtian memahaminya. Sekarang adalah waktunya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya melawan penipu tak terkalahkan, Gu Santong. Zuo Fan menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menaklukkannya, tidak setelah membuang begitu banyak bahan untuk tusukannya. Jadi Li Jingtian hanya menggelengkan kepalanya, tidak dapat mengetahui apa trik Gu Santong untuk meninggalkan bahkan Zuo Fan yang licik dari pilihan. Tapi saat itu, tawa menyeramkan bergema. Zuo Fan menoleh ke belakang secara refleks untuk melihat keempat iblis itu hancur karena kesakitan namun menyeringai di antara wajah-wajah yang tersiksa. Itu adalah suara yang aneh pastinya, kombinasi dari erangan dan cemoohan yang keluar dari wajah-wajah bengkok itu sepertinya tidak alami. Anda tidak tahu apakah dia menangis atau tertawa. Tapi mata mereka cukup berbicara sehingga Zuo Fan bisa menangkap ejekan telanjang mereka. "Apa yang Anda tertawakan?" Zuo Fan membentak, "Kamu tahu, bukan?" Tawa menyeramkan itu terhenti, dan mereka berempat berbalik dan meratap kesakitan sekali lagi. Zuo Fan mengepalkan tangannya. Ini adalah protes diam-diam. Zuo Fan bisa mempertaruhkan ramuannya bahwa keempatnya tahu sesuatu. "Bicaralah, dan kesalahanmu akan dicoret. Atau saya bisa berjanji Anda akan mengalami rasa sakit yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan." Zuo Fan menyipit dan berbicara dengan haus darah. Wim Demon bergidik, tetapi tatapan Violen Demon menghentikannya untuk mengatakan apapun. "Sialan, kawan keempat, apakah kamu lupa bagaimana dia mempermainkan kita? Jika kamu mengatakan satu kata, aku akan, Violen Demon tidak bisa menyelesaikannya karena tanda tangan Zuo Fan meningkatkan rasa sakitnya. Dia hanya bisa gagal karena kesakitan. Iblis lainnya terkejut dan Wim Demon benar-benar gemetar. "Steward Zuo, hidung Gu Santong sangat mancung. Tidak peduli apa yang Anda lakukan pada bahannya, dia akan selalu mengetahuinya." Hidung. Matanya melebar, Zuo Fan menoleh ke arah Li Jingtian. Kemudian tandanya berubah dan rasa sakit Wim Demon naik dan menghilang. Wim Demon bergerak dengan gembira. Zuo Fan berbicara, "Wim Demon, beritahu aku semua yang kamu tahu." Wim Demon menahan Zuo Fan dalam ketakutan dan mengangguk. Gu Santong tidak hanya sangat kuat, hidungnya juga lebih kuat, bahkan seperti dewa. Terakhir kali kami memberinya ramuan, kami membubuhinya dengan racun, tetapi dia langsung mengendusnya dan menghajar kami hingga menjadi bubur. Kemudian kami berpikir untuk melarikan diri, tetapi dia dapat dengan mudah mengendus kami dalam jarak ribuan mil, memukul kami lagi. Lalu, tidak ada saat itu. Kami mencari dengan serius karena tahu kami tidak bisa lepas dari cengkeraman jahatnya dan mencari bahan untuknya. Mata Zuo Fan berkedut, tapi dia percaya padanya. Dia cukup luar biasa untuk mengendus racun dari suatu bahan.
Tapi untuk melacak mereka dalam radius 1000 mil, itu seperti dewa. Bahkan Discerning Field Radiant State memucat jika dibandingkan. Sekarang pasangan itu tahu mengapa Gu Santong membiarkan mereka pergi mencari bahan tanpa memedulikannya. Kemanapun mereka pergi, dia akan menemukannya. Dia bisa mencium bloodworm dan telurnya. Itu saja. Zuo Fan tidak percaya, hidung yang sangat mancung. Apakah dia mungkin meremehkan Discerning Field? Wajah Li Jingtian juga muram. Pelayan Zuo, apakah itu berarti mustahil melarikan diri? Aku mendorongmu untuk tidak melarikan diri, atau kamu hanya akan menderita. Wim Demon memperingatkan. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Gu Santong bahkan lebih menakjubkan dari yang dia kira. Sekarang tidak hanya menyerang balik ke arahnya adalah hal yang mustahil, bahkan melarikan diri pun tidak mungkin. Zuo Fan murung. Tapi dia menunjukkan senyuman kepada Wim Demon, menepuknya. Wim Demon, kamu pria yang baik. Jauh lebih baik dari para idiot itu. Kamu sudah cukup dipusingkan oleh bloodworm, istirahatlah. Apa? Wim Demon berteriak kegirangan sementara 3 iblis lainnya berteriak berbeda pendapat, tidak mungkin. Bukankah kamu bilang para penggarap iblis tidak menepati janji mereka? Sambil nyengir, Zuo Fan mengejek, ini bukan janji, tapi hadiah. Kemudian dia mengabaikan ketiganya. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka hanyalah penyesalan, bagaimana saya bisa sebodoh itu melewatkan kesempatan ini. Wim Demon membusungkan dadanya, mondar-mandir di antara 3 iblis yang berteriak kesakitan. Ketiga iblis itu memelototinya dengan rasa iri dan benci. Li Jingtian tidak bisa berkata-kata, dan semakin mengagumi metode Zuo Fan. Keempat bajingan kecil ini kebal terhadap metode lunak dan keras, bahkan pemikiran mereka kacau. Satu-satunya cara agar mereka sejalan adalah dengan wortel dan tongkat. Li Jingtian menghela nafas, pelayan Zuo, keempat bajingan kecil ini telah menyeret kita ke dalam rawa yang sulit untuk keluar. Tapi menurutku itu bukan pertemuan yang menyedihkan. Setidaknya kita sekarang tahu kartu as Gu Santong. Zuo Fan menyeringai, matanya berkilat saat dia melihat puncak yang dipertahankan Gu Santong. Di dunia ini, yang paling kita takuti adalah hal yang tidak diketahui. Sekarang setelah kita tahu apa triknya, kita harus berpikir keras bagaimana cara mengatasinya. Tidak ada yang tak terkalahkan, bahkan monster. Hati Li Jingtian bergetar dan memandang Zuo Fan dengan harapan. Begitulah pria ambisi sejati. Dia bisa tetap tenang bahkan saat menghadapi yang terkuat di Tianyu. Sayang sekali bakat seperti itu bukanlah kepala klan. Gemuruh. Dengan suara keras yang tiba-tiba, langit meredup. Zuo Fan menghela nafas, hujan akan turun. Saya akan menyerahkan bahannya kepada anak itu lalu memikirkan cara untuk menangani keahliannya. Saya harus memiliki dia di bawah saya. Jika Steward Zuo mengatakannya, maka itu sudah selesai. Li Jingtian membelai janggutnya. Dia sekarang memiliki keyakinan buta pada Zuo Fan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan pergi. Dari puncak terdengar suara marah Gu Santong, sialan, petir apa? Kurangi kebisingannya. Zuo Fan terkejut, lalu mengerutkan kening. Dia mendengar lolongan saat gelombang suara yang terlihat datang dari puncak dan melesat ke langit. Dalam sekejap, awan petir tersebar dan langit menjadi cerah. Tidak ada awan yang terlihat selama ribuan mil. Li Jingtian terkejut, Gu Santong luar biasa. Hanya dengan teriakan, dia mengeluarkan riak yang lebih kuat daripada yang aku lakukan dengan pekikan Natural Dragon. Zuo Fan merengut, matanya melamun sambil berpikir, anak itu selalu tenang di sekitar kita, tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Hehehe, sepertinya kita tidak pantas membuatnya marah. Li Jingtian menyeringai. Tapi, kenapa dia mengamuk di tengah awan petir? Li Jingtian menggelengkan kepalanya, mungkin dia membenci petir. Atau apakah itu ketakutan? Zuo Fan menyipitkan mata. Li Jingtian bergidik, Steward Zuo, maksudmu? Mungkin kelemahannya adalah petir. Zuo Fan membuat tanda tangan dan siksaan iblis berhenti, membuat mereka mengatur napas. Zuo Fan berkata, bersiaplah, kita akan pergi ke Thunder Swan Mountain. Tapi kita masih di tangan anak itu.
Untuk apa kita pergi ke tempat terkutuk itu? Teriak setan kekerasan. Zuo Fan melotot dan jarinya bergerak. Kata-kataku adalah hukum, jadi hentikan omong kosong itu. Atau, baiklah, kami akan mendengarkan Steward Zuo. Kami tidak akan mengeluh lagi. Violent Demon mengangkat tangannya dengan kekalahan. Zuo Fan mengangguk. Dia terbang ke Gu Santong dan segera kembali lagi. Ayo pergi. Bagaimana jika Gu Santong mengejar kita? Iblis kekerasan ragu-ragu. Saya memberitahu anak itu bahwa kami akan melangkah lebih jauh untuk bahan-bahannya dan ada bahan kelas 8 di sana, tetapi kami akan membutuhkan 3 hari. Dia langsung setuju. Pada saat dia mengetahui bahwa dia telah ditangkap, jebakan kita akan siap. Zuo Fan mencibir jahat. 4 iblis perencana bertanya serempak, jebakan. Kami akan memancing Skeng Gu Santong yang terkuat dan tak terkalahkan ke dalam jebakan. Zuo Fan menyeringai, matanya menyala dengan tekad. Bab 235, Perangkap Arai Guntur. Gemuruh. Di puncak gunung yang tinggi, dari selatan ke utara, dari barat ke timur, berdiri 4 tebing. Tebing-tebing ini selamanya diselimuti oleh awan gelap dengan gemuruh guntur yang menerpa mereka setiap saat. Tapi cara sambaran petir seukuran ember ini menghantam 4 tebing mirip dengan naga petir. Mereka menabrak mereka dan kemudian kembali ke awan untuk memulai siklus baru. Dari jauh, tampak seperti sarang naga petir yang berkeliaran di sekitar tebing. Apakah ini guntur kawanan gunung? Zuo Fan bertanya sambil menonton tontonan itu. 4 iblis perencana mengangguk dengan wajah sedih setelah mengingat dengan jelas siksaan yang harus mereka tanggung di dalam. Violent Demon merasa sulit bahkan untuk berbicara. Kami telah terjebak di sana selama 60 tahun, petir menyambar kami setiap detik setiap hari. Jika bukan karena si tolol yang meninggalkan lubang, kita mungkin masih berada di sana. Itu adalah tahun-tahun terburuk yang pernah ada, wah. Violent Demon menangis sambil menunjuk ke tebing. Setan-setan lain juga menangis. Wajah Li Jingtian berkedut. Dia dulu merasa sedih dan pahit juga, tetapi ketika keempatnya menggambarkannya, dia malah merasa jijik. Bukankah seseorang baru saja menyelamatkanmu? Mengapa Anda tidak melihatnya dalam cahaya yang baik? Apakah orang-orang seperti itu bahkan ada, yang bahkan menyebut penyelamat mereka bodoh? Zuo Fan berdiri tegap di hadapan air mata buaya itu. Matanya selalu bersinar saat dia menatap tebing. Dia sama sekali bukan orang bodoh. Faktanya, dia tidak membuat lubang di penghalang karena kecerobohannya. Dia membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Li Jingtian menangis. Zuo Fan mengangguk. Penghalang ini mungkin cocok dengan tempat ini, dibangun di atas susunan alami ini, tetapi ditempatkan dengan sangat rumit dan susah payah sehingga hampir tidak ada celah. Tebing itu, misalnya, adalah salah satu lubang tersebut. Hanya seorang terpelajar yang bisa melihatnya. Apa? Dengan sengaja. Lalu kenapa kita tidak melihat siapapun ketika kita keluar? Keempatnya berhenti menangis di tempat dan saling memandang dengan bingung. Mereka mencari jawaban ke dalam, tapi sepertinya tidak ada orang yang bersahabat dengan mereka selain mereka yang ada di sekte. Siapa yang bisa begitu baik untuk membiarkan mereka keluar? Menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum. Dia pasti melakukannya karena alasannya sendiri. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan dia malah membantuku. Hahaha, jangan memikirkannya. Yang penting adalah kita menyiapkan susunan dan mengumpan Gu Santong ke dalam. Arai kelas 6 ini sedikit rusak. Setelah saya memperbaikinya, kekuatannya akan berlipat ganda. Zuo Fan menunjuk ke tebing. Li Jingtian mengangguk dan mengerutkan kening. Steward Zuo, apakah kamu yakin anak itu akan masuk? Bagaimana jika dia melihat Arai dan menunggu kita di luar? Kalau begitu, kita tidak akan bisa bertahan. Jangan khawatir, orang lain akan ragu-ragu sementara dia langsung terjun. Karena dia adalah penipu yang tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah mengalami kekalahan yang membuatnya sombong. Dan keangkuhan menyebabkan pengabaian. Saya yakin tidak ada pengisap Radiant State terbaik di luar sana selain Gu Santong ini. Zuo Fan terkekeh dengan percaya diri. Li Jingtian mengacungkan jempolnya. Pelayan Zuo memahami semua orang. Kekagumanku padamu tidak mengenal batas.
Cukup menyedotku. Saya yakin dia akan masuk, tapi saya tidak bisa mengukur kekuatannya, membuat kesuksesan menjadi tidak pasti. Tetapi dengan susunan kelas 6 alami ini dan dengan kita mengendalikannya, kesuksesan akan menjadi milik kita. Kalau tidak, Zuofan mengerutkan kening dan menghela nafas. 4 iblis berencana melompati dan berteriak, apa yang perlu kami lakukan? Tugasmu adalah masuk ke dalam barisan dan mengalihkan perhatian Gu Santong. Mustahil, kami sudah muak dengan arai ini. Bahkan di sekte perencana iblis, semua orang menentang kita dalam mengendalikan susunan. Itu diskriminasi terang-terangan. Keempat setan menuntut keadilan. Wajah Zuofan menjadi gelap. Dasar idiot, tentu saja tidak ada yang akan membiarkan Anda. Mereka takut kamu akan mengacaukan semuanya dan kamu akan melakukan lebih dari sekedar diskriminasi terhadap mereka. Wajahnya serius, aku juga mendiskriminasi kamu. Tapi jangan berani-berani ikut campur dengan arai saat saya mengerjakannya. Dan sebaiknya Anda mendengarkan semua perintah saya saat Gu Santong masuk dan memberikan segalanya saat melakukannya. Atau, jari Zuofan bergerak, membuat keempat iblis itu menggigil hingga menganggukkan kepala. Kemudian, mereka langsung beralih ke ekspresi sedih dan menendang batu di kaki mereka sebagai tanda perbedaan pendapat. Mengapa semua orang sangat menentang kita? Kami adalah 4 pahlawan iblis, apa yang tidak disukai? Li Jingtian tertawa kecut melihat keempat sosok kesepian itu. Zuofan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis melihat tingkah badut ini. 3 hari datang dan pergi, segera mengungkapkan pendaratan Gu Santong di kaki Thunder Swan Mountain. Tapi gunung itu berbeda dari sebelumnya, awan hitamnya hilang. Saat itu sore hari sangat cerah, dengan kicauan burung di gunung kawanan guntur yang tandus ini. Hanya kerlipan sesekali di bebatuan yang menunjukkan bukti bahwa tempat ini pernah dibanjiri petir. Tapi Gu Santong tidak melihat semua itu. Dia hanya mengendus dan berteriak, kalian bajingan telah memanfaatkan kepercayaan dan sifat baik saya. Keluar sekarang juga. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Jika kamu tidak keluar untuk membelikanku bahan-bahan, aku akan merasa getir seumur hidupku. Siapa yang tahu kapan saya bisa makan begitu banyak bahan enak? Dengarkan, saya tahu Anda berada di gunung itu. Keluar sekarang. Saya terdesak waktu jadi saya akan melupakan pelanggaran Anda. Jangan suruh aku mengejarmu, atau kamu akan menyesal. Suara kekanak-kanakan Gu Santong bergema bermil-mil jauhnya. Tapi tidak ada jawaban datang dari gunung. Gu Santong kesal, baiklah, lakukan sesukamu. Itu ada padamu. Lihat bagaimana aku akan menempatkanmu di tempatmu setelah aku mendapatkanmu. Dengan suara keras, Gu Santong langsung menuju ke pusat gunung kawanan guntur. Namun saat dia tiba di antara 4 tebing dan menggoyangkan hidungnya untuk mencari lokasinya, angin kencang bertiup. Awan hitam mulai bergulung dengan cepat, menenggelamkan tebing dalam kegelapan. Kemudian, kilatan petir menyambar di dalam awan gelap, mengelilingi Gu Santong di tengahnya. Mata Gu Santong membelalak dan berseru, sebuah arai. Zuofan dan Li Jingtian bersembunyi di gua tebing tertinggi dan terpendek, mengendalikan barisan. Mereka mendengus berulang kali karena keterkejutan Gu Santong. Hehehe, penipu tak terkalahkan, harimu telah tiba. Gemuruh. Suara gemuruh datang dari atas dan seekor naga petir berputar di sekitar 4 tebing, menyiapkan penghalang untuk menyegel bahkan seorang ahli Radiant Stage. Gu Santong bergidik dan mengerutkan kening. Dia menutup telinganya dan mengumpat, kalian bajingan, bukankah cukup dengan membuat sebuah arai, tapi apakah harus yang berupa petir? Zuofan dan Li Jingtian tertawa. Hahaha, hanya guntur yang bisa membuatmu tetap waspada, siapa yang takut? Penatuali, ini baru permulaan. Tapi hati-hati, petir itu mungkin berdampak besar padanya tapi aku tidak ingin membunuhnya. Aku ingin dia hidup. Zuofan mengirimkan kata-kata kepada Li Jingtian. Li Jingtian mengangguk dan tertawa, saya mengerti, Steward Zuo. Kita tidak bisa membiarkan bahan-bahan itu terbuang sia-sia. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Keduanya mengubah tanda tangan saat mereka tertawa. Gemuruh. Dengan suara keras lainnya, ratusan kilat jatuh dari langit langsung menuju Gu Santong.
Ledakan. Diiringi hiruk-pikuk ledakan, sosok lemah Gu Santong terhempas ke tanah, menimbulkan debu. Zuo Fan berhenti, mengkhawatirkan keselamatannya sambil berteriak, "Tunggu, kenapa dia tidak melawan? Maksudmu petir berakibat fatal baginya? Itu buruk, aku tidak ingin dia mati." "Steward Zuo, haruskah aku pergi melihatnya?" Li Jingtian menyarankan. Zuo Fan ragu-ragu. Ketika debu hilang, keduanya melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sebuah lubang besar tempat Gu Santong terbanting. Tapi anak yang dimaksud tidak terluka, menutupi telinganya dan menghujani kutukan. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian tetapi sebaliknya, tidak ada goresan padanya. Mustahil, petir seharusnya menjadi kelemahannya. Zuo Fan tidak percaya dan berteriak, "Empat iblis perencana yang keji, buat dia sibuk dan tunjukkan padaku bagaimana dia menangani petir. Penatuali, tingkatkan kekuatannya." Dipahami. Keempatnya berteriak dan setan-setan itu mencibir menyeramkan saat mereka menembak Gu Santong dalam serangkaian bayangan. Li Jingtian dan Zuo Fan bergeser melalui isyarat tangan. "Hai hai hai." Mendengar ejekan mereka, Gu Santong mengendus dan melihat bayangan di belakangnya dengan kebencian. "Aku tahu kamu main-main di sini. Aku bisa menciummu dari jarak 1 mil. Matikan susunannya. Aku paling benci petir." "Hehehe, petir adalah kutukan monster kecil itu. Kami tidak akan menghentikannya, jadi apa yang akan Anda lakukan?" Violent Demon tertawa, bayangannya beralih ke Gu Santong untuk mendaratkan pukulan. Tapi Gu Santong masih menutup telinganya dan berdiri tak bergerak, meski mulutnya melontarkan kutukan yang tak ada habisnya. Kemudian wajah Violent Demon tenggelam saat dia memegang tangannya dan mengumpat, "Sialan. Anak itu keras seperti batu. Tanganku hampir hancur." Gemuruh. Saat itu, ribuan petir menyambar Gu Santong. Bersambung.